Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Ada yang DM gue kirim post seperti ini. Ya gue sih nggak ngerti ya. Ini pertama, masyarakat sepak bola Indonesia nih apa? Gue nggak tahu sumpah. Apakah dia sebuah organisasi resmi fans Indonesia? Karena setahu gue fans timnas itu nggak ada yang namanya masyarakat sepak bola Indonesia. Kalau mereka organisasi resmi, pasti mereka tidak akan buat spanduk yang bodok seperti ini nih. Gue nggak tahu masyarakat sepak bola Indonesia ini mewakili siapa. Karena gue tidak merasa terwakili sebagai masyarakat yang betul, kita juga tidak merasa terwakili. Yang pertama, yang kedua, ya saran gue sih orang-orang kayak gini jangan sampai ikut merayakan aja. Kalau nanti timnas kita sukses, timnas kita bisa meraih sesuatu penghargaan yang positif, jangan sampai orang-orang seperti ini ikut bersorak. Karena mereka masih, gue nggak ngerti ya, hal-hal kayak gini masih dipermasalahkan. Itu menurut gue sih tolol. Di negara-negara lain itu udah nggak ada yang ngomongin naturalisasi. Aduh, udah gitu naturalisasi kita kan jelas loh, keturunan diaspora. Masih aja kayaknya diributin. Gue bingung bener-bener, kayak nggak makan kalau nggak ngeributin naturalisasi nih. Orang-orang oknum-oknum najis ini gue nggak ngerti. Mereka tuh maunya apa, gue nggak ngerti sumpah. Serius. Aduh. Ya itulah kelemahannya, kita masih banyak orang-orang yang SDM-nya rendah, yang berpikir itu bahwa kalau ada pemain-pemain naturalisasi maka bakat-bakat pemain-pemain Indonesia itu akan tenggelam, tidak akan dipakai lagi mereka di kemudian hari. Sebenarnya mereka hanya lihat dari satu sisi, dari sisi negatifnya saja. Tapi mereka tidak berpikir bahwa ada sisi positifnya gitu. Ada dampak yang luar biasa ketika pemain-pemain diaspora ini datang. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya itu mereka datang ke sini membawa ilmu yang luar biasa dari klub-klub mereka yang mungkin tidak ada di Indonesia. Nah, itu bisa diterapkan di Indonesia, dan untungnya untuk siapa? Untungnya untuk pemain. Ketika mereka kembali ke klub mereka masing-masing, itu mereka bisa terapkan lagi di klub mereka. Jadi ini dia akan berdampak, teman-teman. Kalau kita bilang dampak negatifnya, hampir tidak ada dampak negatifnya. Karena memang mereka ini pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain yang punya darah garis keturunan Indonesia. Mulai dari kakeknya, neneknya, bapaknya atau ibunya. Jadi saya pikir mereka ini tidak perlu lagi lah dipeributkan. Toh mereka juga orang Indonesia begitu. Nah, kalau masih ada orang yang mempeributkan soal hal ini, toh mereka ketika memasuki lapangan bawa nama Indonesia, orang-orang masih mempeributkan soal naturalisasi, ya fix mereka ini orang-orang yang SDM-nya itu sangat rendah sekali. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih kalian lihat. Apa ini? Usai menonton pertandingan KL City versus Borneo FC, supporter Indonesia diserang oknum supporter Malaysia dan bendera merah putih dirampas. Wah, main-main nih sama King Indo nih. Malaysia main-main nih, mauar kah? Mauar. Wah, main-main bener-bener guys ya. Supporter Indonesia diserang guys sama oknum supporter Malaysia setelah menonton pertandingan KL City versus Borneo FC guys. Wah, bener-bener lu ya, Malaysia lu ya. Lu nyenggol-nyenggol Indonesia mulu. Lu kayaknya lu nggak dari konten kreatornya, nggak dari supporternya. Kalah saing, iri, bilang bos. Ya, wah, main-main guys, main-main ya. Tenang, supporter Indonesia tenang ya. Nih wah main-main bener-bener nih. Loh, Piala Asia. Nah, kita menunggu berita resminya, teman-teman. Apakah ada supporter Malaysia, asal Malaysia yang merampas bendera Indonesia? Kalau memang ada, ya ayo kita taruhan saja gitu. Ayo kita war saja gitu soal sepak bola gitu. Jangan yang lain lah. Karena ini kalau sampai betul terjadi, maka ini ya pelecehan untuk kita. Jadi kita harus balas juga nanti. Balas dengan narasi maksudnya. Kita kasih mereka penjelasan, kasih mereka gagasan, ide supaya mereka jangan goblok lagi ke depannya. Kalau benar-benar ini terjadi ya. Hola, gue mau bahas sedikit tentang yang terjadi di Yayasan Jebret Media Awards. Fadlan sudah menjelaskan bahwa itu bukan settingan, bahwa dia sendiri pun terkejut dengan statement Bapak perwakilan dari NOC itu. Gue tidak mau menjelaskan. It's enough is enough. Kan udah
puluhan kali gue jelaskan, ratusan kali gue jelaskan, oke. Kedua, semua orang bebas berpendapat, ya. Tapi yang gue ingin sampaikan ke kalian, sadar nggak kalian kalau ini bukan kebetulan untuk gue. Ini ada sebuah pattern di mana setiap momen pertama si komentator, habis itu mantan gubernur, filsuf, bla bla bla, bahkan ada anggota DPR ingin mengkomen, dan pattern itu jelas setiap 1-2 bulan tuh. Sorry, untuk gue ini bukan kebetulan. Tapi sekali lagi tujuannya apa gue nggak tahu. Ya betul, memang bukan kebetulan coach. Kalau kebetulan itu hanya sekali, ya sialnya 2 kali lah gitu. Tapi ini hampir setiap minggu ini kita dengar isu-isu yang tidak enak soal sepak bola Indonesia. Mereka buat satu isu yang ya membuat kita itu resah sebenarnya, buat kita itu jadi berpikir bahwa orang-orang ini sebenarnya kenapa sih mereka begitu? Apa salahnya sih mereka dukung gitu? Ya kalau kita bilang kebetulan ya sekali 2 kali, ya sialnya 2 kali gitu. Tapi ini hampir setiap minggu lewat 1 bulan ada lagi orang-orang yang sebenarnya tidak paham soal sepak bola, tapi tiba-tiba mereka paling mengerti soal naturalisasi, soal diaspora, soal sepak bola Indonesia, soal sejarah dan segala macam, mereka paling pintar lah. Tapi ketika Indonesia dalam keadaan terpuruk tempo dulu, mereka di mana? Mereka hilang, bagaikan ditelan bumi mereka itu. Nah sekarang posisinya Indonesia itu lagi nanjak-nanjaknya, lagi gas full ini. Itu mereka datang dengan bawa narasi-narasi sesat mereka, seolah-olah membuat Indonesia itu untuk mogok di tengah jalan dan mundur terus ke jurang. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ayo kita yang masih berpikir waras soal sepak bola Indonesia, mari kita dukung timnas kita dalam keadaan apapun supaya mereka lebih semangat lagi. Karena yang membakar api semangat mereka itu kita supporternya. Kalau kita tidak memberikan semangat untuk mereka, mereka tidak akan semangat. Percuma mereka bermain gitu. Untuk siapa? Kalau hanya untuk timnas tapi tanpa supporter, itu hampa, kosong, hambar rasanya. Jadi dengan jutaan masyarakat Indonesia yang mendukung sepak bola Indonesia, ayo kita sama-sama dukung, kita kasih semangat buat mereka supaya mereka ketika tampil bermain untuk Indonesia, mereka memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jelas, Sintayong dan diaspora dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Yes, betul. Sekali lagi, itu hak mereka untuk memberikan pendapat. Tapi kita juga punya hak. Justru gue minta tolong kalian untuk tidak merespons. Bahkan komen-komen negatif dari netizen yang mendukung mereka jangan direspons, cukup ngeblok atau laporin, udah that's it, ya. Jadi kita pantau aja, habis ini apa lagi. Kalian, gue mending fokus ke yang positif, yaitu dukung timnas nanti ketemu Bahrain dan Cina. Dukung Sintayong, dukung pemain timnas, mau itu diaspora atau tidak. Karena kita pendukung timnas, kita bukan buzzer siapapun. Oke? Yes. Itu aja, jangan terpancing, kita pantau aja. Tapi susah coach kalau masyarakat kita ini tidak terpancing gitu. Karena narasi-narasi mereka ini secara tidak sadar itu menyerang ya akal kita gitu, pikiran kita, emosi kita. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengkonter narasi-narasi mereka yang sangat meresahkan gitu. Jadi suka tidak suka artinya apa? Kita kalau tidak menangkis, tidak mengkonter narasi-narasi mereka, percayalah, mau kita konter ataupun tidak konter, mereka akan semakin menjadi-jadi. Jadi lebih baik kita counter narasi mereka dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Kalau mereka bilang kita buzzer, buktikan bahwa kita ini buzzer. Kalau mereka bilang timnas yang sekarang tuh banyak pemain diasporanya dan mereka malu, buktikan. Mereka harus buktikan kenapa mereka malu gitu. Iya kan? Jadi kita harus bisa mengkonter dengan fakta dan data bahwa dengan adanya STY, dengan adanya pemain-pemain diaspora, sepak bola kita semakin maju. Oke, mereka bilang STY belum menyumbangkan satu trofi apapun untuk timnas Indonesia. Oke, itu hak mereka untuk berbicara seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa untuk sepak bola tidak melulu berbicara soal trofi. Kita harus melihat dari sisi yang lain juga, bahwa ada peringkat FIFA, ada prestasi-prestasi lain yang harus diraih sama timnas ini. Karena kita ini masalahnya ini kompleks, banyak sekali begitu. Jadi kita harus mencari satu persatu lagi prestasi-prestasi, kita harus raih satu persatu supaya mengangkat nama Indonesia di kancah internasional soal sepak bolanya. Jadi kita tidak hanya berbicara soal trofi-trofi. Siapa sih, tim mana sih yang tidak mau untuk timnya itu, negaranya itu angkat trofi? Semua mau untuk angkat trofi. Tetapi kan kita harus melihat juga bahwa ada sisi lain yang harus dibenahi, yang harus diangkat. Jadi tidak hanya melulu soal trofi. Jadi sekali lagi,
Ayo kita dukung timnas, kita kasih support ke timnas supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik, dan ketika mereka menang pun kita bangga bahwa mereka membawa nama Indonesia semakin harum gitu kan. Kan harus begitu sebenarnya, sederhana saja sebenarnya. Official statement ya, kita baca dulu nih tentang adanya pernyataan yang viral saat Coach Sintayong hadir di Santini Jebret Media Award 2024 sebagai perwakilan Komite Olimpiade Nasional atau NOC Indonesia. Pak Hifni Hasan sebelum membacakan apa yang disampaikan oleh Ketua NOC Raja Sabta Oktohari menyampaikan opini pribadinya. Jadi itu opini pribadinya dia, teman-teman. Saya pribadi juga terkejut. Saya merasa tidak nyaman dan tidak enak terhadap Coach Sintayong. Namun setelah itu beliau menyampaikan hal tersebut dan kemudian surat dari Presiden NOC dibacakan oleh beliau. Ini merupakan pernyataan pribadi dari Pak Hifni Hasan yang sangat saya sayangkan. Kami tidak memiliki niat untuk memberikan panggung atau ruang untuk hal tersebut karena kami tidak mengetahui sebelumnya. Saya juga sempat berbicara dengan JJ atau penerjemah Sintayong mengenai pernyataan Pak Hifni yang di luar dugaan dan antisipasi kami. Sekali lagi, kami tidak bermaksud dengan mengaitkan hal ini dengan apapun. Kami tidak bermaksud memberikan panggung kepada Pak Hifni sebagai perwakilan NOC dalam kapasitas pribadi beliau, bukan sebagai pernyataan resmi NOC. Atas nama Panitia Santini Jebret Media Awards 2024 dan CEO Jebret Media, saya mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. NOC juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang dapat dilihat di akun Instagram mereka. Ya, Valentino Simanjuntak. Jadi ini sudah ada pernyataan resmi official statement dari Jebret Media bahwa si Hifni Hasan itu dia mengeluarkan statement dia waktu dia mengkritik STY itu berasal dari pribadinya dia begitu. Dia menyentil Coach STY dari pribadinya dia, bukan dari NOC secara umum gitu ya, bukan dari NOC tapi dari pribadinya dia. Memang dia yang tidak suka dengan cara-cara STY atau Erick Thohir mendatangkan pemain-pemain naturalisasi ini, teman-teman. Jadi ya sekali lagi ya, dia punya hak untuk tidak suka, dia punya hak untuk melarang juga, tetapi ya kita juga punya hak untuk mengkritik balik dia gitu, ya kan? Kita juga punya hak gitu. Nyala Garuda Muda dominasi Timor Leste. Timnas Indonesia unggul lagi dalam game kedua kualifikasi Piala Asia 2025 bawah 20 tahun. Sudah bang, kasihan Malaysia itu. Jangan bahas Indonesia terus. Telah menundukkan Timor Leste 3-1. Dari minit pertama, tim di bawah asuhan Indra Zafri menunjukkan inisiatif untuk menyerang. Jens Raven yang hanya berumur 18 tahun menunjukkan kualiti penyerang yang berpengalaman. Dia rajin bergerak dalam kawasan bahaya dan kerap menyusahkan defens lawan. Pada minit ke-13, Raven berjaya mencetak gol pertama Indonesia setelah menerima cutback dari Alfarezi Buffon. Hanya 3 minit lepas itu, sepakan Rizky Afrizal berjaya membobol gawang gol Timor Leste. Kali ini Tony Firmansyah yang memberi assist. Masuk babak kedua, timnas Indonesia terus menyerang untuk memburu lebih gol. Tapi defens Garuda Muda yang leka telah dihukum oleh Luis Figo melalui counter attack. Namun pemain timnas tidak hilang fokus dan meneruskan permainan yang baik, dan itu membuahkan hasil apabila playmaker yang paling menyela dalam skuad Garuda Muda, Doni Pemungkas, memberi assist yang cantik kepada Muhammad Ragil. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia memuncaki klasemen grup F dengan koleksi 6 poin. Lepas ini hanya perlu seri dengan Yaman untuk lolos langsung ke Piala Asia. Gimana geng, kalian rasa? Tapi yang mengejutkan itu Malaysia tidak lolos nanti itu, teman-teman. Jadi ya kita berharap Malaysia juga bisa lolos. Kenapa sih saya berharap begitu? Supaya ya, Indonesia punya saingan yang bagus lah di Asia Tenggara ini. Karena ya sampai saat ini Indonesia tidak punya saingan di Asia Tenggara ini. Iya kan? Indonesia melaju sendiri itu tidak enak, tidak asik. Aduh, aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizak ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia telah pun disingkirkan Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping, menang pun dah, seri pun dah, dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minit 94. Memang betul-betul sakit mat.
Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni, diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, possession boleh pegang, tapi bila masuk kotak penalti lawan tu macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju macam mana nak score goal. Jadi in the end bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okey. Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya, tapi disebabkan begini result-nya, maka tidak layak, samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada dan korang boleh tengok kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, boleh lah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay. Ini orang Malaysia sendiri yang mengakui, entah dia sarkas atau apa, tapi secara tidak langsung dia sudah mengakui ini bahwa sekarang Malaysia bukan selevel dengan Indonesia tapi dengan Myanmar itu. Filipina. Negara dekat ASEAN sekarang, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay. Kocak. Tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat daripada tahun lepas lagi aku dah cakap. Okay. Adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana kan. Semoga benda ni dia berubah satu hari kan. Ya, satu hari nanti. Semoga dia berubah tu. Supaya apa, Indonesia punya lawan yang cukup kuat lah begitu. Karena selama ini Indonesia sudah bisa kasih kalah Vietnam gitu kan. Ya sekarang tinggal kita bagaimana mengalahkan ya, untuk Asia Tenggara ya Thailand gitu kan. Untuk yang lain-lain ini aduh itu sudah di bawahnya Indonesia. Bahkan Malaysia bilang sekarang ini mereka punya timnas itu selevel dengan Filipina, Myanmar. Tidak ada lagi selevel dengan Indonesia, Vietnam dengan Thailand. Padahal dulu itu kan ya itu berkejaran terus mereka, tapi sekarang mereka ada di bawahnya kita ini.